Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Miss? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring di setiap harinya. Nah, hari ini kita akan membahas sholat sunnah rawatib. Hari ini kita masuk fikih daring yang keempat ya. Kita lihat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, abang dan kakak nantinya bisa menjelaskan pengertian sholat rawatib. Kemudian, abang dan kakak dapat menyebutkan jenis-jenis sholat rawatib. Dan abang dan kakak nanti dapat memahami serta mengetahui hukum sholat sunnah rawatib. Oleh karena itu, pembelajaran kita hari ini harus sampai selesai lihat videonya ya. Nggak boleh nggak dilihat. Kenapa? Karena nanti abang dan kakak tidak paham pembelajaran kita. Oke, kita masuk pembelajarannya ya. Apa sih sholat rawatib itu? Nah, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai atau mengiringi sholat fardu yang lima waktu yang biasanya dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Abang dan kakak biasa kan kalau misalnya nih kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ketika selesai azan pasti ada beberapa orang yang berdiri untuk melaksanakan sholat sendirian, ya kan? Misal nih abang dan kakak sholat zuhur di masjid, setelah azan pasti para jamaah di sana bukan langsung sholat zuhur, tetapi ada beberapa orang yang berdiri kemudian mereka melakukan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, ya kan? Nah, itulah namanya sholat sunnah rawatib. Berarti pada saat itu mereka melaksanakan sholat sunnah rawatib. Oke, kita lanjut ya. Nah, jenis sholat sunnah rawatib ini yang pertama ada namanya sunnah qobliyah. Apa itu sunnah qobliyah? Qobliyah ini artinya sebelum. Nah, sholat sunnah qobliyah ini dinamakan atau sholat sunnah qobliyah ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Seperti contoh yang tadi Miss bilang, ketika azan ada itu beberapa orang yang sholat sunnah dulu. Nah, berarti yang dia lakukan itu adalah sholat sunnah rawatib qobliyah. Berarti dia melaksanakannya sebelum sholat fardu, ya kan? Kemudian jenis sholat sunnah rawatib yang kedua adalah sunnah ba'diyah. Apa itu ba'diyah, Miss? Ba'diyah ini artinya setelah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat wajib, ya, sesudah sholat wajib. Nah, hukum sholat sunnah rawatib. Nah, hukum sholat sunnah rawatib ini adalah sunnah ya. Dianya itu sunnah berpahala dikerjakan, tidak berdosa ditinggalkan. Nah, sholat sunnah rawatib ini hukumnya ada 2 rupanya, bukan 1 ya. Yang pertama ada namanya sunnah muakkad. Apa itu artinya Miss sunnah muakkad? Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan, berarti dia pahalanya lebih banyak. Nah, hukum sholat sunnah rawatib yang kedua adalah ghairu muakkad. Apa itu Miss sunnah ghairu muakkad? Artinya tidak dianjurkan. Berarti Miss emang ada sholat sunnah yang gak dianjurkan? Maksud di ghairu muakkadnya ini tidak dianjurkan, artinya pahalanya lebih sedikit. Contoh nih, kalau yang muakkad misalnya pahalanya 5, tetapi kalau ghairu muakkad itu pahalanya 2. Nah, jadi lebih banyak pahalanya yang muakkad daripada yang ghairu muakkad, tetapi sama-sama mendapat pahala. Miss, ya udahlah kalau gitu mending kita nggak usah melaksanakan sholat rawatib. Toh ada kok ini ghairu muakkad,
pahalanya cuma 2, malas ngerjakannya misal ya kan. Ya kalau misalnya abang dan kakak nggak mau mengerjakan sholat sunnah, berarti nggak ada pahala sama sekali ya kan. Nah itu dia sholat sunnah rawatib yang muakkad dan sholat sunnah rawatib goiru muakkad. Ini nanti ada jenis-jenis sholatnya, insya Allah minggu depan akan kita bahas satu-satu. Ini kita hanya mengenal hukumnya saja. Nah dapat disimpulkan berarti sholat rawatib itu ada 2 ya kan. Yang pertama tadi qobliyah, yaitu artinya sebelum, dan ada yang namanya ba'diyah yang dilakukan setelah sholat fardu. Kemudian hukum sholat sunnahnya ini ada 2, yaitu muakkad dan goiru muakkad. Oke kita lanjut ya. Nah, ingin nggak atau mau nggak punya rumah di surga? Ayo siapa yang nantinya pengen punya rumah di surga? Kalau Miss mau dong. Abang dan kakak mau nggak ya? Biar nanti pas kita masuk surga kita punya rumah sendiri. Kita bisa ajak mama kita, papa kita tinggal di dalam surga. Oke, kalau mau mendapatkan rumah atau istana di surga, maka caranya bagaimana? Nah, dari Ummu Habibah istri Nabi Muhammad SAW, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min abadin muslimin yusalli lillah kulla yaumin isnatai asyrata rak'atan tatawu'an ghayra faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Apa artinya? Tidaklah seorang muslim mendirikan sholat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak 12 rakaat selain sholat fardu, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Gimana maksud hadis ini? Maksud hadis ini mengatakan kalau kita melaksanakan dalam satu hari itu sebanyak 12 rakaat. Nah 12 rakaatnya ini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah salat sunnah rawatib tentunya, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Jadi kalau Miss, ini Rasulullah loh yang ngomong, bukan Miss ya kan. Kalau sudah Rasulullah yang ngomong, tentu ini beneran terjadi nantinya. Nah kalau abang dan kakak mau punya rumah, laksanakanlah sholat rawatib ini. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Berikut ada tugas yang Miss cantumkan. Coba kita lihat ya. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah arti qobliyah? Ini jenis sholat rawatib tadi ya. Yang kedua, bagaimana hadis yang menerangkan tentang sholat sunnah rawatib? Tadi baru Miss jelaskan bagaimana isi hadis tersebut. Apa isinya, apa rupanya ganjarannya, apa rupanya yang dibilang Rasulullah. Nah itu dia. Soal yang ketiga, berapakah hukum sholat sunnah rawatib? Sudah kita pelajari barusan aja. Nah ini kamu tulis di buku tulis fikih kamu. Dan jika sudah selesai, tugas langsung dikirimkan kepada Miss Fatimah ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya nak, di like, komen, dan subscribe ya channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.